Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 30 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Jadilah Suara Kebenaran. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah saya dan Anda, kita pernah dihantui rasa bersalah dari masa lalu kita? Dalam Injil hari ini, Raja Herodes mengalami hal itu, dan ini yang membuat dia selalu merasa bersalah dan tidak mempunyai damai di dalam dirinya. Raja Herodes, dia sadar dengan apa yang sudah diperbuatnya pada Yohanes Pembaptis adalah salah, tetapi dia tidak bisa mengatasi egonya, tidak bisa mengatasi rasa malunya, tidak bisa mengatasi rasa untuk memiliki kuasa. Karena itu, apa yang diperbuatnya dengan mengikuti permintaan putri Herodias, yang mengikuti permintaan ibunya, yaitu kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam, hal itu menghantui dia ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tidak pernah ada lagi damai di dalam hati Raja Herodes. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis di pihak lain sebagai yang terbunuh
adalah penyuara kebenaran. Dia adalah suara kebenaran. Dia tidak takut menegur Raja Herodes yang punya kuasa itu. Dia berani menyuarakan mana yang salah dan mana yang benar. Dia menyadari itulah tugas kenabiannya, tugas yang diberikan Allah sendiri kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dua karakter dari dua orang di atas hendaknya membantu kita untuk bertumbuh dewasa sebagai murid-murid Tuhan. Pada diri Raja Herodes, dari sikapnya yang takut kehilangan kuasa, dari sikap egonya yang tinggi, yang mementingkan kepuasan diri daripada kehendak Tuhan, daripada kebenaran, kita belajar untuk menghindari sikap-sikap itu. Kita belajar untuk tidak tunduk pada kuasa-kuasa semu yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan dari Yohanes Pembaptis, jelaslah kita belajar untuk terus hidup sebagai suara-suara kebenaran yang tidak takut apapun dan siapapun, dan siap untuk kemartiran. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, agar kita bisa seperti Yohanes Pembaptis, hendaknya kita terbuka senantiasa dengan sabda Tuhan. Hendaknya kita terbuka pada tuntunan Roh Tuhan. Dan hendaknya kita takut hanya pada Tuhan dan tidak pada kuasa-kuasa lain, pada ego kita misalnya. Saudara dan saudariku, semoga kita setia, berkomitmen, hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia iman buat kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang tiada henti buat kami. Bantu kami agar terus hidup sebagai suara-suara kebenaran. Bantu kami untuk tidak pernah takut akan hal-hal duniawi, dan agar kami juga siap untuk satu kemartiran. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.